Dari semua narasi percakapan yang sudah kita temukan bahwa Rocky Gerung ada menyatakan fitnah di situ. Karma Rocky Gerung, dulu hina Jokowi, sekarang jilat Jokowi. Jadi orang-orang pandai selalu menyebutkan bahwa orang-orang pintar, orang-orang pandai, orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual dan knowledge yang tinggi itu menempatkan hatinya di belakang lisannya. Tapi kalau orang-orang yang jahil, orang-orang yang songong itu selalu menempatkan hatinya di depan ujung lidahnya. Jadi terkadang memang semua pernyataan-pernyataan itu tidak mempertimbangkan efeknya, akibatnya, dan lain-lain. Semua pernyataannya telah menyerang seorang pemimpin negara kita, yaitu Presiden Joko Widodo. Dan mereka tidak terpuji. Kalimat yang disampaikan adalah kalimat bajingan, kalimat tolol. Seorang presiden yang hebat, di mana ia bisa mempengaruhi negara-negara luar, di mana ia bisa. Kami Garda Republik Membara sebagai bangsa dari anak bangsa Indonesia. Inilah Rocky Gerung. Sepintar-pintarnya orang ini menghina, ternyata dialah yang menjadi sosok yang paling terhina di antara yang terhina. Manusia yang sering mendungu-dungukan Presiden Joko Widodo, kini mulai menjilat-jilat dan mengemis kepada Jokowi. Mengemis kepada pemerintah untuk dibela. Mengemis pembelaan itu tidak ada salahnya. Tapi kalau Rocky Gerung yang melakukannya, tentu sangat jelas. Dia sedang panik. Bayangkan kalian selama ini dihina sama orang, tapi ternyata orang itu mendadak baik karena ada maunya, bisa goplik. Bukan Rocky Gerung kalau dia tidak tahu. Manusia ini akhirnya menelanjangi dirinya sendiri, mempertontonkan dirinya di hadapan publik. Selama ini dia selalu bersolek dan memoles dirinya sendiri dengan hal-hal yang dianggap intelektual. Dia dipanggil profesor, padahal lulusan hanya S1. Dengan bermodalkan jubah profesor, dia bisa-bisanya mendungu-dungukan orang. Sekarang dia kena karma, kena banget, mental banget ini, kalau kata orang masa kini. Selama ini Rocky Gerung menjadi sosok yang merasa pintar. Saking pintarnya, dia bisa mendungu-dungukan orang, mendungu-dungukan lawan bicara yang berbeda pandangan. Padahal di dunia akademis, perbedaan pandangan bukan berarti satu lebih pintar dan satu lebih bodoh. Di dunia akademisi, perbedaan pandangan itu hal yang wajar dan justru asik. Namun Rocky Gerung berbeda. Dia melihat perbedaan pandangan ini sebagai sebuah kelemahan. Seolah-olah mereka yang berbeda dengan pemikiran Rocky Gerung dan Prabowo, si penyebar hoax, juga SBY yang mencetuskan istilah lebaran kuda, pasti orang yang bodoh. Ternyata tidak demikian. Justru di dunia akademisi, perbedaan pendapat justru bisa membuat diskursus jadi jauh lebih tajam, karena dengan perbedaan pendapat ini ibarat saling mengasah pikiran serta saling menajamkan. Manusia menajamkan manusia seperti batu menajamkan batu. Selama ini Rocky Gerung memberikan narasi bahwa mereka yang mendukung Jokowi adalah orang yang bodoh, orang yang tidak memiliki intelektual dan dianggap dungu. Bahkan presidennya sendiri yang dipilih oleh rakyat Indonesia secara mayoritas. Selain memamerkan jabatannya, dia sering memamerkan rumahnya di Bojongkoneng yang dianggap asri, keren, hijau, dan bagus. Tapi ternyata gudangnya seperti otaknya, bodong atau gede bohong. Palsu, ternyata tidak mencerminkan siapa sesungguhnya. Dia hanya memakai kosmetik untuk menutupi kesepiannya. Dia memakai hal yang begitu kelihatan indah dari luar, tapi ternyata semua dilakukan untuk menutup keburukan yang ada di dalamnya. Dia ini orang yang bodoh. Rumahnya bodoh, ternyata dirinya juga pun bodoh. Dibela juga sama aktivis yang bodoh. PT Sentul City akhirnya buka-bukaan soal somasi yang mereka layangkan kepada penjual politik yakni Rocky Gerung atas kepemilikan tanah di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang tengah ramai di pemberitaan media.